Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih tutorial bagaimana cara membuat alas adonan dari dus bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, ini jadi yang aku pakai ini dus bekas kemasan bolu gulung ya. Jadi waktu itu anak aku beli bolu gulung cimori ya waktu acara sekolah. Jadi ini setelah bolunya dimakan, kata pasu aku dusnya itu jangan dibuang ya, karena ini dusnya berbahan laminasi atau dus yang dilapisi oleh plastik tipis ya. Jadi ini tuh sangat cocok bila digunakan untuk alas adonan donat. Nah, di sini kebetulan aku sebelumnya sudah punya ya untuk alas adonan yang berwarna kuning kemasan ini. Ini aku beli di online dan untuk bahannya ini sama ya. Ini tuh bahannya seperti ada laminasinya. Jadi bahannya itu licin ya, seperti ada plastiknya gitu. Dan ini aku pakai untuk mencetak dus bekas bolu gulungnya ya, jadi agar pas untuk ukurannya. Dan di sini untuk ukuran alas adonan donat yang berwarna kuning keemasan ini tuh ukuran 8 cm ya untuk lebar lingkarannya. Oh ya, di sini mohon maaf ya karena pasu aku ini yang bikin dan dia yang mengetek videonya. Jadi dia kurang memperhatikan posisi video dan posisi saat dia sedang mencetak ya, karena dia tidak terbiasa, karena biasanya aku ya yang bikin video. Nah, ini mulai jelas ya untuk posisinya. Jadi ini cara bikinnya sangat mudah ya, tinggal kita ikuti aja cetakan yang sebelumnya. Jika kalian belum punya untuk cetakannya, jadi itu bisa kita pakai kira-kira aja ya dengan ukuran lebar lingkarannya itu 8 cm. Nah, ini dilanjut lagi untuk lembaran yang kedua ya. Jadi itu tadi lembaran pertama dapat 12 pieces untuk alas adonannya, dan ini untuk lembaran bagian keduanya ini nanti menghasilkan kurang lebih 9 pieces ya. Jadi total dari satu dus bolu gulung cimori ini menghasilkan 21 pieces alas adonan ya. Kalau kita beli di online itu untuk 24 pieces itu harganya kurang lebih 25.000 ya, sudah termasuk ongkir. Jadi lumayan ya untuk harganya kalau kita beli di online. Jadi kalau ada dus bekas seperti ini yang ada bahan laminasinya atau dus yang beralas plastik tipis itu jangan dibuang ya. Jadi tinggal kita bersihkan aja, kemudian kita manfaatin ya seperti ini, kita cetak membentuk lingkaran. Jadi ini bisa menghemat-hemat modal ya buat pemula yang pingin berjualan donat. Jadi untuk modalnya itu kita jangan langsung kita beli semua alat-alatnya, tapi kita manfaatkan alat-alat yang ada di rumah kita yang masih bisa dipakai. Nah, ini untuk dus selanjutnya. Jadi aku tuh waktu itu beli bolu siliwangi ya, dan ini aku simpen dusnya. Dan kata pasu aku ini juga bisa ya dimanfaatkan untuk alas adonan donat, karena ini tuh bahannya itu mengkilat ya, sama seperti tadi seperti dus bolu gulung. Jadi ini tuh kayak berbahan laminasi juga. Jadi ini bisa ya dipakai untuk alas adonan donat. Jadi sebelumnya dulu 4 tahun yang lalu ya, awal aku berjualan donat itu aku pertama untuk alas donatnya aku gunakan kertas nasi ya. Dan ternyata kalau kertas nasi itu tidak awet lama ya, jadi boros, kita harus beli lagi karena kalau kertas nasi itu kan tipis ya, jadi cepat rusak apalagi kalau sudah kena cipratan minyak. Dan aku dapat ide lagi ya. Jadi dulu tuh aku awal jualan untuk resep donat aku tuh selalu gunakan susu cair ya, susu cair full cream ya yang seperti ini.
Jadi setelah habis susunya, jadi aku cuci ya untuk kemasannya, karena di dalam kemasan susu cair itu kan kemasan dalamnya itu berbahan aluminium foil ya, jadi itu bisa digunakan untuk alas adonan. Jadi sebelumnya juga dulu aku sering buang ya untuk bekas kemasan dus susunya, karena aku masih belum mengerti ya, ternyata dus bekas susu cair full cream itu bisa digunakan untuk alas adonan donat ya, untuk bagian dalamnya. Dan setelah tahu dus susunya itu tidak aku buang lagi ya, tapi aku cuci dan dibuat alas adonan seperti ini. Dan itu sangat awet ya, alas adonan yang terbuat dari kemasan susu itu bertahan sampai 3 tahun ya aku pakai. Dan terakhir itu sudah nggak bisa dipakai lagi, akhirnya aku beli ya yang alas adonan yang berwarna kuning emas itu di online, karena aku lihat teman-teman memakai alas adonan yang berwarna kuning kemasan itu, kelihatan adonannya itu jadi kelihatan rapi, bersih dan cantik ya alasnya. Makanya aku coba penasaran pingin beli juga, dan akhirnya aku beli ya. Waktu itu aku beli 28 pieces, kurang lebih harganya itu kalau nggak salah 25.000 atau berapa ya, aku sudah lupa. Dan setelah itu aku pingin beli lagi karena masih kurang ya, dan aku coba untuk tunda dulu, aku nggak langsung cekot lagi, hingga akhirnya aku punya dus bekas bolu gulung dan bekas bolu Siliwangi, jadi bisa aku manfaatin lagi ya untuk aku jadikan alas adonan donat. Jadi lumayan hemat ya untuk alas adonan donatnya. Jadi kalian kalau menemukan dus yang berbahan laminasi atau berbahan aluminium foil itu, jadi bisa ya kita gunakan untuk alas adonan seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, alas adonannya dari dus bekas bolu gulung Cimory dan bolu Siliwangi. Dan ini jadi cantik ya alas adonannya, ada gambar karakternya. Nah, ini untuk pemakaiannya seperti ini ya. Jadi untuk alas adonannya ini kita taburi dulu tepung terigu agar nanti adonan donatnya itu tidak menempel ya. Nah, seperti ini contohnya. Dan ini saat kita tuang adonannya itu tidak menempel. Nah, tadi itu sedikit menempel karena aku kurang banyak menaburi tepung terigunya ya. Jadi kalau baru pertama itu kita kasih taburan tepung terigunya agak merata dan agak sedikit banyak. Nah, sampai di sini aja ya video tutorial cara aku membuat alas adonan dari dus bekas. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video dan cara aku menjelaskannya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir tanpa di skip. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.